bawa itu sih. Nggak bawa. Baik, sebelum keterangan bersumpah dulu ya. Sesuai dengan keahlian saudara, ahli intelijen, jadi menerangkan masalah-masalah intelijen. Berikutnya, agama Islam. Berikutnya. Ini ahli kita mau dengar keterangan saudara, ini cuma menyangkut masalah pendapat saudara, bukan masalah materi apa yang didakwakan, apa yang menjadi kasus atau menjadi ini dalam perkara ini. Ya, silakan dari penasihat hukum apa yang saudara gali dari saksi. Ya, atas izin yang mulia, kami akan meminta ahli ya untuk membuat jadi terang dalam persidangan ini. Ya, kami kan artinya pengacara tapi tak tahu masalah intelijen. Tapi sebelumnya supaya meyakinkan siapa sebenarnya Pak Suripto ini, kalau saya sudah yakin, bisa jelaskan dulu bagaimana karirnya dalam intelijen. Pertama saya ketika masih Ke yang mulia, saya berdiri. duduk saja. Yang penting bisa didengar suaranya. Ketika saya masih mahasiswa di Unpad Fakultas Hukum, saya direkrut oleh Kodam 6 Siliwangi untuk mendapat pendidikan intelijen kira-kira 6 bulan, dan kemudian setelah saya selesai sekolah tamat di Unpad, saya bekerja di Komando Mandar Siaga, komando di bidang intelijen. Jadi karir saya kemudian terus ditarik oleh Pak Yoga, waktu itu Ketua Hubungan 1 Komando Operasi Tertinggi. Saya ditempatkan di kemudian di Bakim. Waktu namanya sebelum Bakim KIM, Komando Intelijen Negara. Kemudian berubah menjadi Bakim. Sekarang namanya BIN. Itulah latar belakang pendidikan intelijen saudara, itu latar belakang pengetahuan saudara di bidang intelijen. Silakan lanjut. Ya, kami sudah mendengar. Jadi ahli ini artinya pernah bekerja di dalam intelijen negara. Apakah keahliannya dalam intelijen negara itu masih dibawa sampai sekarang? Ya, kalau pengetahuan intelijen itu sampai mati pun tetap masih nempel. Oke, menempel ya. Artinya ahli intelijen bukan karena jabatan ya, tapi melekat dalam diri ahli. Seumur hidup. Oke. Apakah ahli tadi lupa menanyakan tahunnya. Tahun berapa pertama kali ahli direkrut ataupun mengikuti pelatihan tadi? Tahun 63. Tahun 63. Saya lahir 65. Jadi saya belum lahir, ahli sudah tahu intel ya. Oke. Suara saya kan bisa didengar ahli ya. Saya kencang karena ahli saya pikir sudah berumur supaya jelas. Karena salah nanti kalau intel itu kalau salah pula jadinya nanti kan gitu. Pada waktu tahun 65 sampai dengan 95 itu setahu ahli itu satu rejim apa dua rejim? Rejim maksudnya presiden. Dua rejim. Ada rejim Bung Karno dan ada rejim Soeharto. Apakah semasa ahli di dua rejim tersebut pernah dengar yang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 14 dan pasal 15? Saya nggak ingat lagi. Tidak ingat. Oke. Apakah ahli pernah tahu pada masa rejim tersebut ada orang yang disangkakan, diterdakwakan, dipidanakan dengan pasal-pasal tersebut? Ya tahu ya. Tunggu. Saudara tahu dengan pasal 14, 15 kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu? Ya saya nggak tahu. Nggak tahu, jangan ini kan kalau dia sendiri nggak tahu. Apakah orang disangkakan yang ini lebih nggak tahu lagi dia? Ya nggak apa-apa yang mulia. Yang penting kan jelas. Nggak usah ditanya, dia nggak tahu dengan undang-undang. Ya mana tahu yang nggak tahu isinya. Tapi mana tahu ada orang yang dipidanakan dengan itu kan yang mulia.
silahkan pasal 14 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tahu? Nggak tahu. Pasal 14 15 itu tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Apakah pernah pada era tersebut ada orang yang pernah dituduh makar? Kalau itu lain ceritanya. Nah, Kalau kalau itu itu makar apa tidak? mungkin ya, saya ingat. Mungkin. Mungkin itu maksudnya pernah atau tidak yang yang ahli tahu? Pernah. Siapa yang pernah dituduh makar pada rejim pertama maupun rejim kedua? Ya pada waktu itu misalnya pilot dari saya lupa, pilot yang membom Istana Negara itu Saukar. Maukar. Maukar. Oke. Hanya itu, oke, satu saja karena usia kan. Apa perbuatan makar yang dibuat oleh Maukar? Karena dia mau membunuh presiden. Mau membunuh presiden. Terjadi tidak pembunuhannya? Tidak. Hanya istananya aja. Oke. Apakah pada era tersebut pernah ada orang nyanyi-nyanyi? Pokoknya saya mau bikin RIS. Ditangkap? Ada nggak? Enggak, saya belum tahu. Tidak ada ya? Belum pernah. Ya. Apakah orang bilang kembalikan Undang-Undang Dasar 45 ke aslinya? Ditangkap nggak? Sampai sekarang banyak yang bicara begitu. Nggak. Waktu zaman itu dua rejim dulu, belum dua rejim dulu kita bicara. Supaya lama sidangnya kan gitu. Ada? Tidak ada ya? Oke. Pada waktu mau bilang sekarang negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Karena awal 45 bukan NKRI namanya. Ditangkap nggak orang yang ngucap begitu? Tidak ya? Seingat saksi tidak ya? Karena saksi intelijen ini. Nah, apakah pada waktu kedua rejim tersebut kan panjang nih dari 65 sampai tahun 98, panjang ini kan? Nah, apakah posisi ahli itu ya memang memantau orang yang makar atau yang lain? Jadi begini, saya mau menjelaskan. Di tahun itu, satu rejim itu atau intelligence itu tergantung pada rejimnya. Kalau rejimnya itu otoriter dan fasis militer, tentu saja intelligence juga fasis juga lah gitu. Jadi kalau di zaman yang seperti sekarang, Udah stop dulu. Ya. Jadi intelijen itu tergantung kepada rejim. Oke, saya sekarang sudah bisa lompat ke rejim yang terakhir. ya. Kalau rejim terakhir ini bagaimana? Kalau rejim yang sekarang mestinya akomodatif. Karena apa? Karena menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan. Jadi artinya intelligence itu harus mau menerima pikiran-pikiran yang sehat, mau mengkritisi dan dikritisi. Itu ya. Ya. Tapi rejim sekarang tidak kelihatan itu. Tidak kelihatan. Itulah rejim sekarang. Oh, itu rejim sekarang begitu. Maksudnya? Ini kan yang ditanya kan sekarang kan? Iya. Iya. Jadi Oh. saya katakan, kalau satu rejim yang disebut sekarang ini, yang disebut reformasi, mestinya itu nilai-nilai demokrasi ditegakkan, Oke. kebebasan ditegakkan, mestinya. Dan Oke. sekarang pertanyaannya, apakah betul diterapkan atau tidak? Iya. Nah, itu lain ceritanya. Oke. Saya mulai dari yang ahli katakan demokrasi. Iya. Apakah kebebasan orang untuk berbicara di tempat yang dia undang, dia buat sendiri, maksudnya bukan di Blok M, bukan di lapangan sepak bola, artinya dibuat sendiri, itu termasuk kegiatan berdemokrasi untuk orang berbicara? Iya. Iya ya? Demokrasi. Oke. Ada, saya nggak sebut kapan, orang dia melakukan suatu pengkajian, pakai uang sendiri, nyawa resiko sendiri. Setelah itu dia kumpulin orang di tempat tertentu, dia bayar ini, dia menyampaikan kajiannya. Apakah itu bagian dari demokrasi atau melawan demokrasi? Ya, sekarang itu bagian dari pengkajian atau bukan? Kalau di dalam rangka input untuk menambah wawasan dan memperkuat kajian-kajian itu oke-oke aja. Oh,
Oke, nanti saya tanya kepada orang itu. Apakah pada waktu dia mengumpulkan itu untuk mendapatkan inputan atau memang sudah selesai kajiannya, kan begitu? Oke, itu saya catat dari ahli ya. Begini ahli. Dalam intelijen memasuki ranah, memasuki daerah yang namanya Republik Maluku Selatan, Papua Merdeka, tapi istilah namanya macam-macam, ataupun Aceh. Apakah itu termasuk bahan daripada intelijen atau kajian intelijen? Masuk kajian intelijen. Kajian intelijen. Oke. Dan masukan intelijen. Masukan kepada intelijen. Oke. Semua informasi, semua fenomena, semua indikasi yang ada dan hidup di masyarakat itu jadi bahan untuk intelijen. Oke. Sebelum saya lanjut, apakah ahli dalam persidangan ini bisa menyebutkan apa itu kontra intelijen? Kontra intelijen itu adalah upaya-upaya untuk menegasikan kegiatan intelijen pihak lawan. Menegasikan. Bisa menegasikan itu apa? Artinya untuk mengcounter. Tadi kan dari kontra intelijen. Mengcounter kegiatan. Oke. Jadi ada seseorang, dia melakukan pengkajian. Jadi dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Amerika, entah pergi kemana-mana. Dia bertemu dengan kelompok separatis dari suatu negara. Dia ketemu di luar negeri. Setelah itu dia singgah, dari hasilnya itu terbentuklah suatu kesimpulan sementara, entah apa namanya saya nggak tahu, sehingga dibacakannya lah di depan. Ada pengakuannya, ada anggota BIN, ada anggota BAIS, ada dari TNI, ada dari polisi. Itu berdasarkan undangan dan orang yang hadir. Itu kan orang itu yang tahu. Kalau saya sih nggak tahu kan gitu. Dia sampaikan apa-apa yang telah dilakukannya. Apakah ini juga termasuk bagian intelijen yang tertutup apa terbuka? Kalau ini kajian, tergantung kepada siapa yang memberikan tugas untuk pengkajian. Jika satu badan intelijen yang memberikan tugas, ya tentu saja seizin yang memberikan izin untuk melakukan kajian. Siapa saja pun bisa diundang dalam pengertian inputnya, masukannya itu khusus dalam rangka memperkuat kajian-kajian intelijen. Begitu ya. Oke, menyimpang sedikit tapi berkaitan. Apakah tujuan intelijen diadakan di negara ini untuk memecah belah bangsa atau menyatukan bangsa? Itu pertanyaan mendasar yang pasti menyatukan. Menyatukan. Tapi kalau nggak ahli katakan, kami berpikirnya lain. Dengan ahli mengatakan begitu, jadi inilah solusinya kan? Berarti untuk menyatukan bangsa tujuan suatu kegiatan intelijen ya. Oke. Jadi di dalam, saya tidak menyangkut isinya, tapi kurang lebih seperti itulah kegiatannya. Apakah setiap orang yang menjadi anggota intelijen itu pasti namanya terdaftar? Ya. Menerima gaji? Tidak. Ya. Tidak terdaftar dan juga mungkin tidak. Itu anggota pegawai struktural namanya ya? Ya, kalau itu namanya, kalau istilah intelijen planted agent. Planted agent. Oke. Yang ditanam. Bisa jadi wartawan, bisa jadi tukang bakso dan segala macam. Planted agent ini ya? Planted itu. Planted. Yang ditanam. Plantation lah ya, planted agent. Oke. Apakah seorang planted agent itu diketahui oleh semua orang? Ya, tidak. Yang tahu hanya yang menanamnya, user nama istilahnya ya. Oh, user. Pengguna bahasa. Oke. Nah, apakah terhadap seorang planted agent itu hak-hak apa saja yang diberikan oleh negara terhadap dia? Ya, kalau haknya itu dalam rangka untuk melakukan penelitian, ya dia cukup bebas untuk melakukan penelitian dengan siapapun saja dia melakukan kontak. Apalagi kalau ini usernya adalah intelligence, maka tentu ada dapat semacam perlindungan, cover dari
dari user. User ya. Jadi siapapun, apakah itu dari UPM atau siapa, oke saja. Oke. Nah, ini sebelum saya lebih jauh, saya mau tanya ahli. Apakah Indonesia bisa, negara Indonesia atau pemerintah Indonesia bisa menguasai Timur Timur, meredakan Aceh, membuat kondusif Papua, itu bagian karena ada bagian daripada kegiatan intelijen. Jadi intelijen itu pelaksanaan. Pelaksanaan. Jadi politik tergantung dari kemauan politik. Jadi kalau kemauan politiknya adalah untuk menyatukan kelompok-kelompok yang ada seperti di Aceh yang dianggap separatis atau di Papua dianggap juga separatis, kemudian diminta untuk bisa masuk ke dalam pangkuan Republik Indonesia, itu dalam penelitiannya masukan apa saja bisa diterima. Seingat ahli, terakhir secara struktural bekerja di intelijen kapan? Tahun berapa? Tahun 70-an. Tahun 70-an. Dari tahun 70-an sampai 2015, apakah ahli juga masih melakukan kegiatan intelijen? Kalau intelijen itu saya nggak katakan. Seumur hidup masih ya? Jadi sekalipun saya waktu itu pernah jadi sekjen kehutanan, Iya. saya pernah di wakil ketua komisi 3 Iya. DPR. Ya, pengetahuan saya selalu melihat semua persoalan dari kacamata itu. Oh, ahli pernah di komisi 3. Berarti membawain hukum juga lah ya? Oh, ya udah enak kalau gitu, bisa lebih luas yang mulia ditanya. Pernah komisi 3 juga? Enggak, izin dulu sama yang mulia. Jadi bukan intelijen juga gitu yang mulia. Ya, oke. Oh gitu. Jadi ada seseorang anak muda 2015 dia menyampaikan kajian intelijennya, ya. Kajian penelitian. Ya, kajian penelitiannya. Menurut yang bersangkutan ini adalah bagian daripada, kalau tadi plaintiff agent ya hanya dia yang tahu, siapa usernya hanya dia yang tahu, kita nggak tanyakan gitu, tapi dari buahnya. Nah, dia membuat kajian-kajian. Ini judulnya, namanya nggak usah disebut, XYZ membela negara malah dituduh makar. Setelah itu apa lagi? Ada nggak yang kajian-kajian? Kebetulan kami tidak bawa kajiannya yang mulia. Coba kau tanya sana, ada nggak kajian? Jadi kami lompat dulu, mungkin dicari kajiannya. Ada kajian-kajiannya yang sudah dibuat 2015, ya. Tapi tahun 2020 itu disangkakan menjadi perbuatan makar. Disangkakan perbuatan makar. Sementara setahu ahli tadi, kalau makar itu tentu ada rencana pembunuhan, ada rencana memecah belah, ada rencana ini segala macam. Nah, sepengetahuan ahli, ada tidak kejadian 2015 yang kegiatan intelijen sehingga dikriminalisasi menjadi pidana biasa? Ini kan laporan penelitian. Ya. Laporan penelitian itu kan diserahkan pada user. Ya. Kembali. Jadi artinya semua apa yang dilaporkan itu sepengetahuan dari user. Dari user. Ya. Pengetahuan user. Jadi mana yang Anda terima Budi bilang? Yang diajak untuk berdiskusi, membahas itu lebih jauh, itu izin user. Jadi sebetulnya yang lebih baik menanyakannya bukan pada orang itu, tapi pada usernya. Usernya ya. Oke. Jadi ini udah ada ahli. Jadi judulnya Tatanan Dunia Intelijen. Sebuah ulasan singkat metode, strategi dan praktek. Kedua, dibuat untuk Badan Intelijen Strategis, Operasi Malaikat Sunyi, The Silent Angel Operation.
pembentukan tim khusus dan operasi penanganan dan penyelesaian konflik politik, militer, dan internasional di Papua. Olehnya saya nggak usah sebut. Yang ketiga, kerangka tinjauan dan kajian politik tentang kelompok separatis Papua Merdeka tahun 2015 hingga 2018 dalam kurung kajian studi untuk disampaikan ke Badan Intelijen Strategis Republik Indonesia. Nah, inilah yang nanti disampaikan sari-sarinya dalam suatu tempat pada 2015. Ternyata 2020 dinyatakan ini adalah suatu perbuatan makar, pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 146. Nah, ini semua ada tanda terimanya. Apakah seorang plaintiff agent tadi dengan ada bukti tanda terima kepada user itu bisa menggambarkan bahwa ini benar adalah kegiatan daripada intelijen? Jadi jawabnya adalah kalau bisa melalui sidang pengadilan ini usernya dipanggil. Usernya dipanggil. Karena yang paling tahu adalah user, karena dia yang memberikan tugas, dia hanya pelaksana. Jadi saya kira nggak tepat kalau dia. Oke, karena kelemahan kami pengacara tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil orang. Dan yang mulia hakim juga kalau kami minta tentu berbeda pendapat dengan kami. Jadi yang kami ingin pendapat ahli dengan judul-judul yang seperti ini tadi, untuk intelijen untuk segala macam, ada tanda terima penyerahan ini. Apakah ini sudah bisa dikatakan memang kegiatannya itu bagian dari intelijen? Sekarang panggil user. Panggil dulu. Aja dengan begini ahli tidak bisa memberikan pendapat bahwa ini dimungkinkan adalah bagian daripada intelijen. Ya karena semua user kan diserahkan pada user. Laporannya. Iya. Sekarang tinggal majelis hakim manggil usernya untuk menjelaskan ini semua. Iya. Ya, jadi itu nanti kami akan bicara dengan yang mulia apakah diizin apakah tidak. Yang terakhir, apakah di negara kita ini seorang plaintiff user ataupun agent itu pernah dihukum untuk pidana umum terhadap kegiatannya sebagai plaintiff agent? Paling tidak sewaktu ahli dari 63 sampai dengan tahun 2000 tadi. Pernah tidak? Ya. Kalau menurut saya ini baru pertama kali urusan intelijen diadili di pengadilan. Biasanya nggak pernah. Kalau kita tahu saja seorang agen intelijen luar, agen asing, agen spionase, kalau ditangkap nggak pernah. Banyak yang nggak diadili, tapi tuker-menukar enter. Jadi dipulangin ke negaranya. Jadi oleh karena itu jarang maju di pengadilan. Okay. Oleh karena itu paling tertentu saja ada ya. Tertentu ya. Tapi nggak semuanya. Ya. Sementara kami sudah cukup yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara ahli, untuk intelijen, itu di Indonesia saja, itu tugas fungsinya itu untuk negara atau untuk pemerintah? Untuk Negara. Tadi saudara ahli menerangkan ada juga intelijen tergantung dari kemauan politik. Maksudnya bagaimana? Ya kan untuk politik kan negara. Jadi lebih pada kepentingan negara, Kepentingan negara. bukan kepentingan pemerintah. Pemerintah hanya sebagai pelaksana dari garis yang ditentukan oleh negara. Misalnya GBHN. Dalam BBH-nya, kalau sejak zaman dulu ya, zaman Pak Harto GBHN ya. Kemudian apakah kegiatan intelijen di dalam beberapa rezim, katakanlah dalam beberapa periode itu kebenarannya relatif atau bagaimana? Misalnya di rezim A, katakanlah ada kegiatan intelijen, apakah ini juga bisa dipakai pada saat pergantian rezim? Intelijennya bisa dipakai. Cuma perannya sebagai pendukung pada satu rezim
itu tergantung. Kalau rejimnya otoriter, fasis militer, itu saja intelijen juga cara kerjanya fasis juga. Tapi kalau di negara demokratis menghargai kebebasan pendapat seorang, menghargai nilai-nilai demokrasi, maka intelijen juga lain, soft, lebih lunak dalam menyaring informasi dan dalam mengambil kebijakan. Jadi tergantung pada, misalnya sekarang rejim yang disebut reformasi, tentu saja seharusnya itu lebih soft dan menghormati nilai. Satu lagi terakhir ya. Tadi saudara menerangkan pernah dibakin ya. Bakin maupun kabarnya Pak Basudan. Dia apa saudara? Ya. Dia apa? Direktur apa? Oh, saya langsung dia staf khusus dulu. Jabatannya direktur Staf khusus. staf khusus. Khusus kabakin gitu. Saudara ahli aktif di BIN itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya bukan pimpin dulu, dibakin. Oh di Bakin, di tahun berapa sampai tahun berapa? Dia sekitar tahun 70-an, Sampai sampai tahun 72. 70 sampai 72. Ya. Sebagai apa? Tadi staf khusus kepala bakin. Staf khusus kepala Bakin 70 sampai 72 ya. Itu yang aktif di sananya di Bakin. Ya. Sudah. Baik, terdakwa gimana? Keterangan Pak Surito menurut saudara ada pendapat? Menerima. Baik, terima kasih. Sudah. Ini Pak, ini kemarin CPU-nya mana? Ya, saya sudah serahkan tapi kelihatannya Terima kasih. belum dibawa sama pengacara. Saya salah dengan Bapak. Ya udah, ada di sidang akan datang. Minggu depan ya. Baik. Sudah selesai ya. Langsung masa terdakwa. Hah? Nah, sekarang aja lah. Silakan. Yang mulia, jadi ahli kami satu lagi itu ahli pidana yang mulia. Bisanya hari Rabu depan yang mulia. Karena Saudara catat ini hakim tidak memberikan kesempatan itu aja. kan masa penahanannya masih lama yang Bukan mulia. masalah penanganannya, kesempatan itu tidak sesuka-suka kita. Kami Saksi saudara sudah kita ini. Kemarin waktu saksi ahli Pak Sri Bintang tidak ada menanyakan saksi lagi. Udahlah, begitu ada satu-satu Sri Bintang baik. Setelah selesai Bintang, oh masih ada dua lagi. saya bertanggung jawab terhadap omongan saya yang mulia. Saya tidak pernah bilang tidak ada ahli. Kalau saksi ada cat, iya, habis. Tapi ahli itu berbeda dengan saksi ada cat yang mulia. Sudah. Kemudian saksinya kalau masih ada ahli siapa Sri Bintang Pamungkas cuma satu itu aja. Selesai Sri Bintang. Kami tidak pernah bilang satu ahli kami yang mulia. Ada 3 kami bilang yang mulia. Hanya saja kami cari ahli tidak gampang yang mulia. Baik, kalau begitu Senin terakhir saya apapun terjadi setelah Senin saya tanya. Senin tidak bisa, beliau sudah menyatakan Rabu yang mulia. Tidak bisa. Sekalian ahli, sekalian pemeriksaan terdakwa yang mulia. Mohon yang mulia. Rabu. Kalau nggak mati dia yang mulia, karena ahli pidananya belum ada yang mulia. Kasihan dia yang mulia. Ya siap. Untuk sekarang ini sebetulnya kesempatan saudara mengajukan ahli itu sudah selesai. Tapi tunggu dulu, sabar. Ya. Nah, untuk hari ini, kalau memang ada ahli lain silakan. Kalau tidak ada, jangan. Nah ini tadi sudah terus untuk mengiyakan hari Senin. Kalau hari Senin saudara akan menggunakan atau hak saudara menggunakan ahli silakan sekaligus terdakwa. Bila hari Senin tidak ada dari perjalanan terdakwa. Tapi kalau hari Senin tidak ada jaminan untuk mengajukan ahli dan hari itu terdakwa bisa. Untuk mengenai keberatan saudara, bicara. Ya yang mulia janganlah keberatan terus yang mulia. Kami kan nggak mau main keberatan yang mulia. Jadi ini karena ahlinya dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Beliau tidak bisa hari ini, bisanya Rabu depan yang mulia.
Mohon yang mulia. Bukan, kita sudah toleransi juga panjang, ya kan? Udah terlalu luas, ya kan? Untuk itu ahli itu, ya kan? Silakan saudara menggunakan hak saudara terakhir hari Senin. Nah ini umum besok itu libur, ya kan? Jumat juga libur, Sabtu, Minggu bisa untuk mengupayakan 4 hari. Kami juga sudah minta seperti itu yang mulia, tapi beliaunya bisanya hari Rabu. Karena surat kami kan sudah masuk yang mulia. Beliau katakan hanya hari Rabu depan bisanya. Tadi kan hari ini maksud kami selesai yang mulia. Tadi malam dikatakan. Jadi kalau kami ganti misalnya ngambil dari universitas lain, membuat surat, kan terbentur hari libur yang mulia. Ya seharusnya saudara itu bisa ada sejauh sebelumnya. Siap yang mulia. Kami nggak punya uang yang mulia. Masa mesti saya bicara begitu yang mulia? Kami cari gratisan ya semua ini yang mulia. Nah, gratisan yang kami cari yang mulia. Jadi yang gratis hanya ini yang ada yang mulia. Kalau ada duit saya gampang ambil dari Jogja, dari UGM bisa yang mulia. Nggak ada duitnya yang mulia. Oke, kalau begitu maka ada kesempatan bawah. Mohon yang mulia. Hari Rabu tidak ada. Siap. Siap yang mulia. Tanggung jawab. Saya copot advokat saya kalau saya bohong yang mulia. Bukan. Saya pertaruhkan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Siap.